Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai pembelajaran. Nah, Ustazah di kelas 5 sama 6 itu mengajar bahasa Arab sama nahwu shorof. Langsung saja ya, kita pagi ini pelajarannya itu nahwu shorof. Dulu waktu sama Ustadz Hamdar itu sudah dijelaskan tentang jumlah. Ustazah ulangi dulu ya. Nah, jumlah ini dalam bahasa Arab. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jumlah itu artinya kalimat. Yang namanya kalimat itu tidak cukup satu kata, tapi dia tersusun dari minimal 2 kata. Ya. Jadi minimal jumlah itu tersusun dari 2 kata. Jumlah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah ismiyah, kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita membahas yang pertama dulu, yaitu jumlah ismiyah. Apa sih jumlah ismiyah? Masih ingat gak? Jadi jumlah ismiyah, ciri yang paling mendasar yang bisa untuk membedakan antara ismiyah sama fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, dia diawali oleh isim. Selain itu, yang namanya jumlah ismiyah dia juga tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, agar kita lebih paham, kita mengulang dulu apa itu isim. Ya. Nah, jadi kalimat ini dalam bahasa Arab ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, ketiga ada huruf. Nah, sekarang kita akan membahas isim. Apa itu isim? Tanda-tanda isim itu sesuai dengan yang ada di nadom pertama, rukunnya kalam. Itu kan nanti ada yang tanda isim al-ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya, bertanwin dan juga bisa dicerkan. Nah, jadi kalian sambil menadomkan nadom yang pertama itu di situ ada ciri-ciri isim. Oke, sedang bahas dari ciri yang pertama atau tanda yang pertama. Dia diawali oleh huruf jar, diawali oleh al. Al itu seperti ini. Nah, contohnya itu al-madrasatu. Jadi al-madrasatu ini termasuk isim. Nah, Ustazah ingatkan juga, ketika ada al, dia tidak mungkin ditanwin. Jadi al tidak bisa bertemu dengan tanwin, tidak bisa bertemu dengan tanwin. Jadi harus dhammah. Al-madrasatu. Mana tanda isimnya? Kenapa al-madrasatu dia jadi isim? Tandanya ini al, dia diawali oleh al. Yang kedua, tanda yang kedua diawali oleh huruf jar, ya. Huruf jar itu ada di dulu kelas 1 yang kolom pertama. Bika, lila, ila, ala, min, fi, an, dorof, hatta. Ada banyak ya. Nah, Ustazah ambil contoh yang fi. Contohnya fil madrasati. Nah, ketika diawali oleh salah satu dari huruf jar, misalnya fi, dia kedudukannya jadi jar. Jadi harokat yang aslinya dhammah, ketika tidak ada fi-nya, dia berubah menjadi kasroh karena diawali oleh huruf jar yaitu fi. Berarti fil madrasati dia isim. Tanda isimnya apa? Pertama, diawali oleh huruf jar yaitu fi, itu tanda isim. Selain itu ada tanda yang lain, mana? Yaitu diawali oleh al. Nih, diawali oleh al. Berarti ini al juga sebagai tanda isim. Selain itu, kasroh bisa dijerkan. Ini juga sebagai tanda isim. Nah, paham? Yang ketiga, bertanwin ya. Tahu nggak tanwin itu apa? Tanwin ada dhammah tanwin, ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin. Nah, ini tanwin itu
tidak mungkin bertemu dengan si al, ya, tidak mungkin. Tanwin, ketika kita mau bikin contoh isim yang bertanwin, berarti di sini tidak ada alnya. Enggak ada alnya, langsung mim. Madrasatun. Jadi madrasatun itu termasuk isim. Kenapa termasuk isim? Tandanya yaitu ada tanwin, domah tanwin. Yang terakhir bisa dijerkan. Kalau bisa dijerkan, otomatis salah satu cirinya itu dia diawali oleh huruf jar, yaitu sudah ambil yang fi. Nah, ini berarti ciri-ciri isimnya banyak. Pertama, dia diawali oleh huruf jar. Selain itu, dia juga diawali oleh al. Yang terakhir, sesuai yang ini bisa dijerkan. Salah satu ciri dijerkan itu berharokat kasroh. Jadi ketika berharokat kasroh itu juga salah satu tanda isim, ya. Jadi bisa diawali oleh al, diawali oleh huruf jar, bertanwin, dan bisa dijerkan. Ini tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Kita lompat lagi ke yang tadi tentang jumlah ismnya diawali oleh isim. Ketika kita sudah tahu ciri-ciri isim yang tadi, berarti kita sudah bisa membuat contoh jumlah ismnya. Ustazah sudah membuat satu contoh, yaitu al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Kenapa dia jadi jumlah ismnya? Coba lihat, diawali oleh isim. Kalimat ini benar nggak diawali oleh isim? Iya. Al-baitu ini sebagai isim. Apa ciri-ciri isimnya? Dia diawali oleh al. Berarti al-baitu dia isim. Yang kedua, tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, kalau belum paham mubtada apa, khobar apa, insya Allah di pertemuan depan saya jelaskan. Nah, jadi kalau tersusun dari mubtada dan khobar, ini al-baitu jadi mubtada dan khobar, jamilun jadi khobar. Jadi singkatnya mubtada itu yang dijelaskan. Nah, khobar itu sering dengar kata kabar kan, berarti itu berita, kayak yang menjelaskan di depannya, yang menjelaskan. Jadi al-baitu jamilun, rumah itu indah. Rumah itu indah. Al-baitu sebagai mubtada yang dijelaskan, rumahnya kenapa? Rumahnya kenapa? Berarti dia butuh penjelas, butuh khobar. Apa? Jamilun, rumahnya bagus. Berarti al-baitu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Nah, untuk tugas di rumah, setelah kalian mencatat semua ini, pertama tugasnya cuma sedikit, yaitu membuat 3 jumlah ismiyah. Cuman membuat 3 jumlah ismiyah. Boleh dari kata-kata apa? Ya, jadi kalian kalau udah paham semua ini, tugasnya cuma satu, yaitu membuat 3 jumlah ismiyah. Udah ya, ini yang Ustazah bisa sampaikan. Tolong dicatat ya dari depan nyampe akhir. Setelah selesai mencatat, dikerjakan ini. Berikut yang dapat Ustazah sampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.